Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah SAG, Guru PAI SD Islam Sabilillah Malang. Kali ini saya akan menampilkan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi produk, pelajaran PAI dan budi pekerti materi rukun Islam. Praktek baik yang saya laksanakan bertajuk pembelajaran berdiferensiasi produk bergradasi menumbuhkan semangat kompetisi yang berbudi. Dasar pemikiran penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 12 ayat 1 Poin F. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 dalam kebijakan Merdeka Belajar. Yang keempat, lampiran Peraturan Mendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP pada pendidikan dasar dan menengah. Dasar pemikiran di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan segala perbedaan. Hal ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam hadis Nabi juga dinyatakan yang artinya, perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat atau kasih sayang. Dasar pemikiran di atas menjadi alasan penyelenggaraan pendidikan pembelajaran berdiferensiasi sebuah solusi dan menjadi keputusan yang tepat serta masuk akal yang harus diambil oleh guru PAI karena pembelajaran tersebut mengakomodasi dan berorientasi pada kebutuhan setiap peserta didik. Tentunya pemikiran tersebut mendorong saya untuk melaksanakan praktek baik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada elemen fikih. Capaian pembelajaran pada praktek baik kali ini, peserta didik mampu mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, sholat fardu, adzan, iqamah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Materi yang kami ajarkan adalah rukun Islam. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal rukun Islam. Analisis tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik mampu menyebutkan urutan rukun Islam. 2, peserta didik mampu hafal 5 rukun Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan 5 rukun Islam. Sebelum membuat perencanaan, hal yang saya lakukan adalah mengadakan pemetaan terlebih dahulu, berkolaborasi dengan wali kelas. Hal ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan menalar peserta didik kelas 1 berbeda. Ada yang high, middle, dan low. Hasil pemetaan ini saya jadikan dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini meliputi pemberian salam, menyiapkan peserta didik untuk belajar, pemberian apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian kontrak belajar, dan penyampaian tahapan-tahapan belajar. Selanjutnya, wandering time. Wandering time dimaksudkan untuk merangsang peserta didik agar
bertanya. Wondering time yang saya lakukan dengan meminta peserta didik untuk mengamati slide yang berisi gambar yang berkaitan dengan rukun Islam. Peserta didik, saya persilahkan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan hasil pengamatannya. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan dan mendiskusikan jawabannya. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti, peserta didik dipersilahkan untuk membaca buku modul PAI. Buku modul ini merupakan karya guru PAI yang dijadikan sebagai bahan belajar peserta didik. Membaca merupakan upaya untuk membiasakan peserta didik berliterasi. Selanjutnya, peserta didik mengamati dan menirukan lagu Islami yang berjudul Rukun Islam dengan melihat tayangan video. Sebagai penguat materi, peserta didik bermain tepuk rukun Islam dengan gembira. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat belajar mereka. Berikutnya, peserta didik saya kelompokkan menjadi 3. Adapun kelompoknya secara heterogen. Pengelompokan ini dimaksudkan agar peserta didik tidak merasa dibedakan, meskipun secara kemampuan mereka berbeda. Setiap peserta didik menerima 1 lembar kertas kosong, 1 lembar kertas berisi gambar-gambar yang berkaitan dengan rukun Islam, dan mereka bersiap untuk menggunting dan menempel. Langkah berikutnya, kami beri kolom agar mereka menuliskan angka 1 sampai 5. Selanjutnya, mereka menggunting dan menempel angka 1 sampai 5 pada gambar yang sesuai dengan urutan rukun Islam. Bagi peserta didik yang telah menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat, saya beri kolom untuk tempat menulis kata yang bisa mereka gunakan untuk melabeli gambar yang telah mereka beri angka sesuai dengan urutan gambar rukun Islam. Bagi peserta didik yang telah menyelesaikan tugas tambahan tersebut, kami telah menyiapkan kolom untuk mereka menulis kalimat sebagai penjelasan urutan rukun Islam. Ketika waktu telah habis, seluruh peserta didik mengangkat hasil karyanya dan selanjutnya mereka menempel di papan pemajangan untuk mendapatkan penilaian. Kegiatan diakhiri dengan kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan tanya jawab tentang urutan 5 rukun Islam. Peserta didik menyampaikan refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Refleksi dikhususkan terhadap guru dan terhadap siswa seputar pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari ini. Peserta didik dimotivasi agar giat menghafalkan 5 rukun Islam, baik dengan lagu maupun dengan tepuk rukun Islam. Bersama-sama antara guru dan peserta didik menyimpulkan materi, selanjutnya mengemasi alat tulis, buku, merapikan meja kursi, membersihkan dan merapikan tempat belajarnya. Mereka bersama-sama berdoa dan guru menutup dengan salam dan dijawab oleh seluruh peserta didik. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, dalam praktek baik kali ini kelebihan yang ada, yang pertama, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, pengelompokan secara heterogen bisa menghindari rasa minder atau malu peserta didik.
Yang ketiga, penyediaan sumber belajar yang bervariasi dapat memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang keempat, penyediaan modul karya guru sebagai cara memfilter informasi yang didapat oleh peserta didik. Dan yang kelima, penyediaan lembar kerja yang berjenjang mendorong peserta didik berkompetisi yang terpuji atau fastabiqul khairat. Demikian praktek baik yang telah kami laksanakan, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat guru, terutama guru se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.